Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uji hipotesis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Fadila Asega, dan saya Filomena Nirma, Aurel Leonis De Santos, dan Yvonne Mantaon. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami. Nah, di sini kita harus jelaskan terkait dengan latar belakang dari uji hipotesis. Dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, kesehatan, dan ekonomi, pengujian hipotesis sangat penting untuk mengonfirmasikan atau membantah teori yang ada. Dengan menggunakan uji hipotesis, peneliti dapat menentukan apa hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Nah, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis terkadang disebut juga dengan konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol, di mana ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan bahwa hipotesis nol adalah benar. Dengan daerah kritis atau batasan kritisnya dari uji hipotesis adalah serangkaian hasil yang bisa menolak hipotesis nol untuk menerima hipotesis alternatif. Selanjutnya. Nah, di sini ada rumusan masalah, di mana di sini kami akan membahas terkait pengertian uji hipotesis, yang kedua kegunaan uji hipotesis, yang ketiga apa kesalahan dalam pengujian hipotesis, yang keempat bagaimana langkah-langkah dari pengujian hipotesis itu sendiri, yang kelima bagaimana cara menentukan nilai kritisnya, yang keenam apa arti dari kesignifikan, dan ketujuh bagaimana cara kita menentukan uji hipotesis tentang rata. Nah, tujuannya di sini yaitu yang pertama, agar kita lebih mengetahui lebih dalam terkait dengan pengertian uji hipotesis, mengetahui dengan apa kegunaan dari uji hipotesis, lalu mengetahui bagaimana kesalahan dalam pengujian hipotesis, dan mengetahui bagaimana apa saja langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan pengujian hipotesis, bagaimana kita menentukan nilai kritisnya, dan juga mengetahui arti dari kesignifikan, serta mengetahui cara menentukan uji hipotesis tentang rata. Selanjutnya, nah, yang pertama sendiri yaitu pengertian dari hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara dan masih perlu diuji. Hipotesis dalam hal ini dapat dibedakan atas hipotesis penelitian dan hipotesis kerja, atau disebut dengan hipotesis statistis. Nah, seorang peneliti memerlukan hipotesis yang akan mengarahkan rencana dan langkah. Seorang peneliti memerlukan hipotesis yang akan mengarahkan rencana dan langkah penelitiannya, di mana hipotesis juga dinyatakan sebagai suatu kebenaran sementara dan merupakan dasar kerja serta pemanduan dalam analisis data. Misalnya, seorang peneliti dalam bidang administrasi pemerintah yang meneliti tentang prospek penyelenggaraan otonomi desa mengajukan sebuah hipotesis penelitian. Nah, uji hipotesis merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung hipotesis tertentu tentang populasi. Nah, proses ini melibatkan hipotesis nol atau yang biasa kita singkat dengan H0 dan hipotesis alternatif atau yang juga sering disebut dengan H1. Nah, yang selanjutnya yaitu kegunaan hipotesis. Yang pertama yaitu memberikan batasan dan memperkecil jangkauan dan kerja penelitian. Yang kedua, menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala menghilang begitu saja dari perhatian peneliti. Dan yang ketiga, sebagai sederhana dalam
merumuskan fakta yang bercerai-cerai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting menyeluruh. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam pengerjaan serta penyelesaian dengan fakta dan antar fakta. Selanjutnya, nah, di sini ya yang akan dijelaskan adalah kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis pasti terjadi kesalahan, di mana di sini ada dua jenis kesalahan utama yang terjadi, yaitu kesalahan tipe 1 atau alfa dan kesalahan tipe 2 yang disimbolkan dengan beta. Kedua kesalahan ini dapat mempengaruhi validitas dan keandalan hasil penelitian. Nah, yang pertama kesalahan 1 atau alfa sendiri itu kesalahan tipe yang terjadi ketika hipotesis H0 ditolak, padahal seharusnya tidak ditolak. Dan ini berarti bahwa peneliti menyimpulkan bahwa terdapat efek atau perbedaan yang signifikan, padahal tidak ada. Nah, level signifikannya sendiri, besar risikonya untuk melakukan kesalahan tipe ini biasanya ditentukan oleh level signifikan alfa, yang umum digunakan, yang sering digunakan adalah 0,05 atau 5%, di mana ini berarti peneliti bersedia menerima risiko sebesar 5% untuk salah menolak H0. Yang kedua, kesalahan tipe 2 atau beta, di mana kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis 0 tidak ditolak, padahal seharusnya ditolak. Ini berarti bahwa peneliti tidak menemukan efek atau perbedaan yang ada. Nah, kekuatan ujinya sendiri yaitu 1 kurang beta, di mana kekuatan uji mengacu pada probabilitas hipotesis alternatif atau H1 tadi, H1 benar dan 0 ditolak ketika seharusnya. Semakin tinggi kekuatan uji, maka semakin kecil juga kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 2. Selanjutnya, nah, selanjutnya akan dijelaskan bahwa terkait dengan langkah-langkah uji hipotesis, di mana yang pertama yang harus kita lakukan adalah merumus H0 dan H1 dengan jelas dengan persoalan yang dihadapi. Kedua, kita memilih uji statistik yang sesuai dengan asumsi sebaran populasi dan skala pengukuran data, di mana berdasarkan ini kita peluang yang terjadi uji statistik yang dipilih sebaiknya terkuat atau most powerful untuk kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita menetapkan taraf kesignifikan alfa nilai yang biasa digunakan yaitu alfa sama dengan 0,01 atau 0,05, misalnya alfa sama dengan 0,01 dalam bahasa peluang berarti dikira satu di antara setiap 100 kesimpulan bahwa kita akan menolak H yang sebenarnya seharusnya diterima. Dan yang keempat, kita menghitung statistik uji berdasarkan data. Perhitungan ini dilakukan dengan jalan menggantikan ubah acak dalam statistik dengan nilai-nilai pengamatan yang telah diperoleh. Yang kelima, kita menentukan nilai kritis atau daerah kritis pengujian. Nilai kritis yang digunakan ini bergantung kepada asumsi sebaran populasi dan hipotesis yang akan diuji. Misalnya statistik yang digunakan dalam pengujian satu pihak atau pihak kanan. Yang keenam, kita membuat kesimpulan dengan jalan membandingkan nilai statistik dengan nilai kritis. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan menentukan nilai kritis uji hipotesis 2 sisi dan uji hipotesis 1 sisi. Yang pertama, uji hipotesis 2 sisi. Uji hipotesis 2 sisi ditulis dengan pernyataan hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata populasi atau mu sama dengan nilai tertentu atau mu 0, dan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata populasi atau mu berbeda dari nilai tertentu atau mu 0, sehingga H0 tidak sama dengan H1, atau terdapat nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari batas kritis. Dari gambar di bawah ini, terdapat dua daerah penolakan hipotesis 0 dan secara statistik disebut dengan pengujian dua arah atau pihak. Pada gambar ini, wilayah H0, wilayah tolak H0 berada di sebelah kanan dan kiri
Dan keputusan tolak H0 jika Z hitung berada di wilayah tolak H0. Pada gambar 1 ini terdapat daerah penerimaan yaitu area nilai dari statistik yang menggagalkan untuk menolak hipotesis nol. Sementara daerah kritis disebut juga daerah penolakan yaitu area nilai statistik untuk menolak hipotesis. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah hipotesis satu sisi atau one tail hipotesis. Di sini uji hipotesis satu sisi atau one tail menyatakan bahwa H0 menyatakan bahwa rata-rata populasi atau mu lebih kecil sama dengan nilai tertentu atau mu0. Dan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata populasi atau mu lebih besar dari nilai tertentu atau mu0, sehingga H0 lebih besar dari H1 atau terdapat nilai yang lebih besar dari batas kritis. Dari gambar di bawah ini terdapat satu daerah penolakan hipotesis nol di kanan dan secara statistik disebut pengujian satu arah atau satu pihak. Pada gambar wilayah tolak H0 berada di sebelah kanan. Dan keputusan tolak H0 jika Z hitung berada di wilayah tolak H0. Selanjutnya, uji hipotesis satu sisi. Uji hipotesis satu sisi atau one tail dengan H0 menyatakan bahwa rata-rata populasi atau mu lebih kecil sama dengan nilai tertentu atau mu0, sehingga H0 lebih kecil dari H1 atau terdapat nilai yang lebih kecil dari batas kritis. Dari gambar di bawah ini terdapat satu daerah penolakan hipotesis nol di kiri. Hipotesis nol di kiri dan secara statistik disebut pengujian satu arah atau satu pihak. Nah, gambar ini wilayah tolak H0 berada di sebelah kiri dan keputusan tolak H0 jika Z itu berada di wilayah tolak H0. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita juga bisa menentukan kedua jenis hipotesis dengan menggunakan pedoman, yaitu pedoman yang pertama itu bila kita tidak mengetahui sama sekali kondisi populasi yang akan diuji, maka sebaiknya menggunakan uji hipotesis dua pihak. Dan bila kita memiliki perkiraan bahwa nilai hasil perhitungan statistik sampel lebih besar atau lebih kecil dari batas tertentu, maka sebaiknya menggunakan uji hipotesis satu sisi. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke teman kelompok. Baik, selanjutnya, arti yang signifikan dalam pengujian statistik. Pengertian signifikan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar nyata atau berbeda. Jika dilihat pada Kamus Thesaurus Indonesia, signifikan mengandung persamaan kata berarti makna, istimewa, penting, relevan, dan substansial. Secara umum, ini dapat dijelaskan dengan menggunakan angka signifikan 0,01, 0,05, dan 0. Apa yang dilakukan kemudian adalah pertimbangan ketika menggunakan angka-angka ini. Ini didasarkan pada tingkat kepercayaan yang diinginkan oleh peneliti. Contohnya benar jika penggunaan pada tingkat signifikan 0,01, ini berarti bahwa tingkat kepercayaan atau bahasa lainnya adalah keinginan untuk mendapatkan persentase kebenaran dalam penelitian sebesar 99%.
Jika angka signifikan adalah 0,05, persentase kepercayaan diri adalah 95%. Jika angka signifikan 0,1, maka hasil presentasi kepercayaan adalah 90%. Selanjutnya, kita bisa lihat contohnya, H0 adalah rata-rata jam tidur bayi, lebih besar sama dengan 12 jam. H1 rata-rata jam tidur bayi, kurang dari sama dengan 12 jam, atau alfa sama dengan 5%. Keputusan tolak H0 adalah rata-rata jam tidur bayi kurang dari 12 jam. Makna 5%, peluang kesimpulan salah adalah 5%, atau peluang kesimpulan benar adalah 95%. Bisa dilihat di gambar. Next. Uji hipotesis tentang rerata. Rerata adalah salah satu ukuran gejala pusat yang banyak digunakan dalam mengungkap informasi dari sekumpulan data. Hal ini bermanfaat baik dalam menjelaskan data secara deskriptif maupun dalam menjelaskan populasi. Berdasarkan informasi sampel dengan memanfaatkan teknik statistika, inferensi pada kesempatan ini kita bicarakan uji hipotesis tentang rata sebuah populasi, kesamaan dua rata-rata, dan rata dari hasil pengamatan atau pengukuran dua peubah berpasangan. Yang pertama, rata sebuah populasi. Simpangan baku diketahui. Perhatikan pasangan hipotesis berikut. H0 di mana mu sama dengan mu0, melawan H1 di mana mu tidak sama dengan mu0, dengan mu0 sebuah nilai tertentu. Sesuai asumsi yang digunakan tentang populasi, kita dapat menggunakan statistik dengan rumus Z sama dengan X bar kurang mu0 per sigma per akar N. Selanjutnya kita masuk ke simpangan baku sigma tidak diketahui. Pada kenyataannya nilai simpangan baku sigma sering tidak diketahui. Dalam hal ini kita menggunakan simpangan baku sampel S sebagai taksiran simpangan baku populasi sigma untuk menguji tiga pasangan hipotesis tentang rerata dari mu. Di mana rumus yang kita pakai adalah T sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Untuk populasi normal statistik T mempunyai sebaran student T dengan derajat kebebasannya itu N kurang 1. Karena itu, untuk menentukan kriteria pengujian, digunakan sebaran T dan batas-batas kriteria atau nilai kritis didapat di tabel sebaran T. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini kasus yang kami ambil adalah pabrik lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan sekitar 1000 jam akhir-akhir ini timbul. Dugaan bahwa masa pakai lampu itu sudah menurun. Untuk menguji dugaan ini, penelitian dilakukan terhadap 75 bola lampu. Hasil yang diperoleh ialah rata masa pakai di mana X bar-nya itu sama dengan 980 jam. Dari pengalaman, diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu itu 45 jam. Yang ditanya di sini adalah selidikilah dengan taraf kesignifikanan alfanya 5%, apakah mutu lampu tersebut benar sudah menurun. Langkah selanjutnya, penelitian akan menguji hipotesis. Yang pertama itu di mana mutu lampu pijar A sudah menurun. Untuk menguji hipotesis ini diperlukan hipotesis kerja. Dan dalam hal ini uji satu pihak yaitu pihak kiri. Jadi pasangan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut. Di mana
hipotesis H0, mu sama dengan 1000, dengan hipotesis alternatif mu kurang dari 1000. Sekali lagi dijelaskan bahwa pasangan hipotesis kerja ini ekuivalen dengan pasangan berikut, yaitu H0 di mana mu lebih besar sama dengan 1000, dengan hipotesis alternatifnya mu kurang dari 1000. Dari soal, diketahui bahwa simpangan bakunya sama dengan 45 jam. Jadi statistik yang kita pakai itu adalah Z sama dengan sigma bar dikurang dengan mu 0 dibagi dengan sigma dibagi dengan akar N. Karena rata X bar sama dengan 980 dan N sama dengan 75, maka Z-nya kita peroleh 3,85. Nilai kritis untuk ini min Z0, min Z0,45 sama dengan min 1,645 menunjukkan bahwa nilai statistik Z-nya itu sama dengan min 3,85 kurang dari Z0,45, yaitu sama dengan min 1,645. Sehingga kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Jadi, keluhan yang didapat dibenarkan. Informasi semacam ini perlu digunakan oleh pihak pabrik untuk meningkatkan kembali mutu dari produksinya. Selanjutnya kita masuk ke kesamaan dua rerata. Andaikan kita memiliki dua populasi normal dengan rerata berturut-turut mu1 dan mu2 dengan simpangan baku 0 dan 0 kali 2. Dari setiap populasi diambil sebuah sampel acak secara bebas dengan ukuran berturut-turut N dan N dikali 2. Dari kedua sampel ini, rerata dan simpangan baku berturut-turut diperoleh X1 dan X2 dikali dengan S2, simpangan baku. Pengujian kesamaan rerata mu dan mu2 dalam kemungkinan pasangan hipotesis dapat dilakukan. H0 untuk mu1-nya sama dengan mu2, dengan hipotesis alternatifnya itu mu2. Lalu mu1 sama dengan mu2 melawan hipotesis alternatif mu2 kurang dari mu2. Lalu mu1 sama dengan mu2 melawan hipotesis alternatif lebih dari mu2. Ketiga hipotesis itu secara berturut-turut disebut uji dua pihak. Uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Kita bedakan situasi berikut untuk menentukan rumus statistik yang relevan untuk digunakan. Lalu pengamatan berpasangan. Misalkan populasi pertama mempunyai peubah acak X dan populasi kedua mempunyai peubah acak Y dengan nilai rerata berturut-turut mu X dan mu Y. Untuk itu diambil sebuah sampel acak dari setiap populasi yang berukuran sama, yaitu mu1 sama dengan N1 sama dengan N2 sama dengan N. Dengan demikian diperoleh data sampelnya itu sama dengan X1, X2, Xn, dan Y1, Y2 sampai dengan Yn. Misalkan kedua data hasil pengamatan ini berpasangan, yaitu X1 berpasangan dengan Y1, X2 berpasangan dengan Y2. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Jadi sekian materi dari kami kelompok 1. Terima kasih.